Hai Sobat IMM, selamat datang di Adiposa. Asik di sini podcast bareng kita, bareng IMM FTWMJ. Bareng gue Jihan Melansya Putri. Gue di sini mau memperkenalkan diri. Nama gue Jihan Melansya Putri, bisa dipanggil Jimel. Gue sebagai sekretaris bidang di bidang RPK atau riset pengembangan keilmuan di PKIMM FTWMJ. Nah, mungkin di episode kali ini sekaligus memperkenalkan gitu ya, membranding apa sih Adiposa. Jadi tuh teman-teman, kalau kita lihat ya, karena kan sekarang tuh lagi marak banget ya tentang literasi digital gitu. Dan memang kalau di generasi 4.0, kita mahasiswa atau generasi muda memang dituntut untuk melek literasi digital. Bener nggak? Bener dong pastinya. Nah, jadi kenapa sih bidang RPK itu tuh harus membuat podcast ini? Jadi tuh karena melihat banyak banget ya Instagram, sosial media yang sekarang tuh bener-bener udah canggih banget tentang literasi digital. Makanya bidang RPK itu membuat sebuah wadah untuk bertukar informasi dan menyerap ilmu baru sesuai dengan slogan podcast kita ini, yaitu tempat mencari ilmu baru. Jadi Adiposa itu tuh diharapkan setelah adanya podcast ini, teman-teman sobat IMM yang ada di IMM FTWMJ dan juga di komisariat yang lainnya itu bisa mencari informasi, bertukar informasi, dan juga mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau request tema nih ya kan, boleh nih kajian, kita mau ngobrolin tentang isu stunting, boleh, isu yang lainnya juga boleh, nanti komen aja di sosial media PKIMM FTUMJ. Oke, di episode kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama cowok ganteng, ya kan? Ini pasti bertanya-tanya gitu ya, siapa sih yang bakal nemenin Jihan gitu di sini. Jadi gue bakal ditemenin sama cowok ganteng, orangnya imut-imut gitu ya, orangnya manis gitu ya, dan dia tuh dari Tangsel gitu. Siapa lagi kalau bukan Bang Awang Isanisa. Halo Bang, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin Bang Awang tuh lagi nervous gitu ya. Sama saya juga nervous, tapi ya ini kan podcast pertama kita bidang RPK. Jadi boleh dong Bang, walaupun di depan itu hujan-hujan gimana, tapi kita harus semangat, bener nggak Bang? Benar sekali. Benar sekali. Oke, Sobat IMM mungkin nggak tahu nih Bang Awang siapa sih? Ini katanya cowok imut gitu ya, dari Tangsel. Dia siapa sih di IMM? Mungkin boleh Bang di-spill gitu, kenalan dulu kita, namanya siapa, prodi apa di FT, hobinya apa, dan juga di IMM tuh sebagai apa. Coba mungkin kenalan dulu sama Sobat IMM yang ada di depan sana. Aduh, gue bilang imut agak gimana gitu. Kayak mungkin kalau kenalan ya panggilan aja ya. Iya. Kalau panggilan biasa dipanggil akrabnya Awang. Bang Awang. Iya. Terus apa lagi tadi? Tadi hobinya apa Bang? Saya hobinya traveling. Travelingnya pernah kemana aja tuh? Kemana? Iya, ya kan maksudnya Lombok kan, ya, atau mungkin kemana gitu. Ya kalau untuk sejauh ini paling tinggal Pulau Kalimantan doang yang belum. Wih, keren. Karena saya travelingnya baru ke Jogja aja gitu ya. Oke. Saya maklumkan itu. Iya, oke. Selain hobi nih, tadi di fakultas ini tuh ngambil prodi apa sih kalau boleh tahu? Informatika. Jadi ini tuh sobat ngoding gitu ya. Nah, gitu terus gitu ya. Iya, gitu. Kalau di IMM FTWMJ ini ngejabatnya jadi apa sih Bang kalau boleh tahu? Oke. Kalau sekarang alhamdulillah ya diamanahkannya jadi ketua umum ya. Waduh, coba tepuk tangan dulu ya kayak buat ketua umum kita. Jadi imut-imut kayak gini dia adalah pemimpin kita semua gitu ya. Jadi memang Bang Awang ini keren banget teman-teman. Oke, Bang Awang tahu nggak kita kali ini tuh mau ngobrolin apa sih? Aduh, saya nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu gitu ya. Biar berjalan. Oke, siap. Jadi Bang Awang, ini for information aja, kita kali ini mau ngobrolin tentang apa sih IMM FTWMJ itu. Jadi insight IMM FTWMJ. Jadi kita tuh mau ngenalin ke sobat IMM di seluruh penjuru Indonesia bahwa IMM FTWMJ itu apa dan apa aja sih yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi kita bakal ngomongin lebih jauh tentang IMM FTWMJ. Nah, sebelum kita ngomongin itu, gue mau tanya kali ya, Bang Awang ini kesibukannya tuh yang dijalani tuh lagi sibuk apa sih Bang? Lagi sibuk kalau sekarang udah mau masuk semester baru kan, kita jadi sibuk kuliah. Tapi karena emang sekarang kuliahnya alhamdulillah yang ngambil di
MSIB ya, salah satu mitra di MSIB. Jadi sibuknya mungkin lebih ke kuliah dan juga ya mengurus IMM. Oh, mengurus. Ya, Jadi seperti itu. ini adalah sobat MSIB, jadi mendukung programnya Pak Nadiem ya. Ya, Jadi semoga kita doakan Bang Awang dan juga sobat-sobat IMM yang sedang menjalankan MSIB-nya itu dilancarkan. Amin. kita Keren. berdoa juga biar MSIB tahun depan dia dihapuskan ya. Karena kan mau Kenapa? ganti presiden kan. Oh iya, ya benar-benar. Dan Semoga sampai program nanti ini dihapus. iya, jadi emang keren banget sih ya Bang. Magang gitu ya, magang Benar. merdeka. Oke. Eh, oke Bang. Jadi kan kita bakalan mau ngobrolin tentang IMM nih ya. Ya. Kayaknya tuh dulu Bang Awang itu kenal IMM itu kan saya taunya itu Bang Awang jadi sekretaris bidang hikmah, dimana bidang hikmah itu kan belatar tentang politik mahasiswa dan memang tentang ya aktivis hukum gitulah ya. Nah, kenapa sih Bang Awang tuh bisa masuk dan nyentuh ke bidang politik itu? Apakah memang sudah kenal dari bangku sekolah atau memang oh ternyata pas gue masuk IMM nih gue baru tahu nih ada politik dan memang gue banget gitu karena gue suka sosial dan mungkin ngobrol gitu. Ya mungkin kenapa ngambil bidang hikmah kemarin kan dari awal kan kita tahu tuh yang namanya masuk organisasi itu kan sebagai wadah untuk kita ya. Dan juga kebetulan kemarin saya merasa kurang untuk di bagian politik sendiri. Jadi karena saya juga menganggap ini sebagai wadah untuk saya ambillah bidang hikmah gitu. Sebagai wadah saya untuk berkembang khususnya di bagian hikmah itu sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke bidang hikmah gitu, mungkin ada nggak sih yang mesti kayak ngelihat bidang-bidang di IMM ini pernah tertarik sama satu bidang gitu sebelum bidang hikmah? Oke. Sedikit ada Ada. gangguan ya. Apa, Waduh, sorry sekali nih. Nggak apa Bang, santai Oke. aja. Ya, kalau misalkan untuk itu sebenarnya juga agak tertarik ya dulu ya dengan salah satu bidang namanya bidang respect. Oh, bidang saya. Kenapa tuh Bang? Ya, entah kenapa tertarik aja gitu. Soalnya kan itu membahas tentang riset pengembang ilmuwan gitu ya. Jadi pembahasannya luas dan juga mungkin kalau misalkan kita masuk ke situ jadi proker-proker yang mungkin bisa kita canangkan gitu lebih luas juga dan juga mungkin jatuhnya lebih asik ya. Kayak gitu sih kalau. Sombong menjadi respect. Ya, kalau saya tidak sombong saat respect. Oke, sangat berbeda ya. Oke, Bang, kan kita tahu nih bahwa platform mahasiswa itu banyak gitu ya, karena benar. memang kayak kita udah ngobrol ya tadi, kenapa sih Bang Awang tuh suka banget sama sosial terus gitu-gitu karena memang dulu tuh pengen ngambil psikolog gitu-gitu ya Iya, Bang benar, ya, benar, dan benar. memang suka banget sama interaksi sama Iya. manusia gitu karena memang kita kan makhluk sosial gitu ya. Nah, kenapa sih nggak milih platform yang lain? Kenapa IMM-FT gitu? Gimana sih sudut pandang Abang terhadap IMM-FT UMJ gitu? Sebenarnya kalau misalkan ditanya kenapa milih IMM, karena emang dulu awalnya itu kan kita masuk kampus ini waktu zaman-zamannya saya emang lagi masa-masanya corona gitu. Dan yang membuka untuk masuk suatu organisasi itu hanya IMM doang. Kalau ditanya kenapa milihnya IMM, beda halnya kalau misalkan ditanya kenapa bertahannya di IMM. Mungkin nanti boleh dijawab kali ya. Oke. Oke. Nanti berarti nih. Iya nanti Oke, nanti ada pertanyaan yang baik banget pokoknya. Jadi nanti tolong ditanyakan lagi ya. Oh, ya, Takut oke. saya lupa jawab. Siap. Oke. Oh jadi kayak hanya IMM nih. Jadi kenalnya tuh IMM karena waktu itu Abang masuk ke FT tuh tahun 2020 ya? Iya, 2020. Oh tahun 2020 emang berarti saya lulus Abang baru masuk ke sini. Oh iya oke. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang IMM FT nih, pas pertama kali masuk ke IMM FT gitu ya, jadi kader gitu. Nggak kader dulu ya, DAD dulu ya. Iya, benar. Nah DAD. Nah kan itu banyak nih ilmu-ilmu yang diberikan sama Kanda sama Yunda ya kan di DAD itu Iya. asik. Kira-kira tuh Abang ngejalaninnya effortnya tuh ya seneng atau memang oh gue baru tahu IMM nih atau waktu itu juga tahu gitu IMM dari platform yang ada di sosial media gitu atau gimana? Kalau ditanya tahu IMM itu sebenarnya nggak tahu sih. Oh, nggak IMM. tahu. Iya, nggak tahu. Mungkin ya hanya sebatas oh ada organisasi namanya IMM. Itu pun juga dikasih taunya kan waktu awal-awal masuk kuliah. Kan ada kayak pekan orientasinya tuh. Nah, dikasih taunya di situ.
Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Terus tadi tuh kira-kira first impression setelah masuk menjadi belum kader sih ya, tapi pas masih pertama masuk nih pas waktu di AD gitu. Gimana sih, apakah euforia kayak ih enak banget temen-temennya atau kayak gimana? Ya karena waktu itu kan juga Corona ya, corona online, dimana kita waktu itu selalu diam di rumah dan di kamar, tiba-tiba ada kegiatan offline, jadi itu benar-benar merasa sangat asik banget ya. Asik banget. Ya asik banget. Gak tidur kan tapi? Enggak dong. Karena itu kan kegiatan offline pertama kali nih, dimana orang-orang belum pada masuk kampus, tapi gara-gara ikut DAD jadi bisa ke kampus duluan. Tapi masih ingat rondonnya apa? Ya? Rondon 2020 yang kemarin? Rondon DAD? Masih ingat gak? Mungkin nanti bisa ditanyakan ke panitianya aja ya. Oke. Kan saya mengetes aja nih kira-kira apakah se-euforia itu sampai mengingat rondonnya? Ternyata tidak. Oke, memang laki-laki pelupa ya gengs ya. Sip. Oke. Terus abis itu ini saya lihat catatan, maaf ya. Terus abis itu kenapa sih, ini kan kita udah tahu ya, karena kan seorang mahasiswa itu memang dituntut untuk mengasah skill yang memang sudah ada dalam diri kita gitu. Nah, kenapa memilih IMM untuk menjadikan wadah Bang Awang sendiri untuk mengasah skill yang Bang Awang punya? Karena secara kita lihat bahwa program-program yang ada di IMM itu tuh banyak banget yang berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Karena waktu itu Bang Awang RTL kan mungkin boleh diceritain tuh. Iya. RTL-nya. Iya, RTL-nya. Kayak mungkin kalau untuk RTL dulu tuh waktu zaman saya kan kita lebih fokusnya ke kayak bina desa gitu ya. Bina desa. Itu juga kita datang ke desa-desa, terus kita ngasih kayak pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Kita juga sempat datang ke salah satu panti asuhan. Nah, di situ kita ngasih penyuluhan juga. Tapi waktu pas RTL itu Bang Awang ngajar juga kan ya? Iya, seingat saya ngajar waktu itu ya. Itu jadi program terkesan gak sih buat abang sendiri? Atau ada yang lain gitu di IMM? Ada program apa gitu yang pernah abang rasain? Kalau untuk saat RTL itu terkesan banget malah ya. Soalnya kan waktu itu juga kita berinteraksi dengan anak kecil. Terus anak-anak, untung juga anak-anak kecil tuh lumayan sangat ada struggle ya bang ya? Iya. Susah. Tapi itu malah justru malah jadi challenging banget gitu untuk ya teman-teman waktu itu RTL kayak gitu. Terus kalau untuk program-program lain yang mungkin terkesan, mungkin karena sebelumnya saya kan sempat waktu itu ya seperti tadi dibilang ya, saya kan di sekretaris bidang hikmah tuh. Nah, di sekretaris bidang hikmah itu kita ada, di bidang hikmah itu sendiri kita ada salah satu program kerja namanya birokrasi merah. Itu program yang saya canangkan dengan kabit saya waktu itu ya, kayak gitu. Mungkin lagi hype banget ya birokrasi merah pada saat itu. Dan insya Allah di sekarang ini nih, periode kita sekarang ini itu bakal ada lagi untuk volume keduanya. Jadi kita nantikan gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sana nanti bisa ikut birokrasi merah yang kedua. Ya, karena program IMM tuh ternyata keren-keren ya bang ya. Itu baru segelintir aja yang dikasih tahu kan, ada RTL, ada birokrasi merah tadi, ada Adiposa ya. Adiposa. Satu lagi nih. Apa? Birokrasi merah itu tuh salah satu, bukan salah satu malah. Bukan salah satu. Satu-satunya program kerja yang dapat mendatangkan rektor langsung dari UMJ Pusat ke kampus B. Wah, dan saya jadi MC-nya loh. Oh gitu ya? Iya. Oke. Emang keren banget ya. Jadi benar-benar kalau menurut saya nih ya, dan memang dari cerita Bang Awang tadi, kalau semisal IMM itu benar-benar bisa mewadahi semua kadernya itu untuk berkembang, benar nggak Bang? Sudah pasti. Nah, Bang Awang nih kan tadi kan kita udah cerita ya tentang program yang terkesan, terus juga program-program yang pernah Bang Awang rasain gitu ya, tadi RTL, terus birokrasi merah gitu. Nah, Adiposa juga. Adiposa gitu. Itu ya makasih loh ya, sudah meng-build up podcast saya gitu ya. Oke. Nah, dari organisasi ini gitu ya, dari IMM itu tuh gimana sih, peran penting apa organisasi IMM ini untuk membentuk karakter Bang Awang sendiri sampai di titik ini? Kalau untuk peran IMM untuk diri saya sendiri, menurut saya sangat penting ya. Karena apa ya, bahasanya bisa dibilang IMM ini menjadi rumah kedua gitu. Rumah kedua. Kenapa tuh, Bang? Karena kita datang ke sini untuk sekret. Benar. Tapi nggak hanya itu, maksudnya banyak juga kan program-program kerja yang setidaknya sudah membuild
Membuild up ya. Saya sendiri sampai saya sendiri bisa menjadi seorang ketum saat ini tentunya ya teman-teman. Plus dulu dong. Ya. Mana? Plus. Ada ya, itu menjadi salah satu hal yang membuat saya sangat berterima kasih untuk IMM sudah membuild up saya baik dari segi komunikasi saya, kemudian juga soft skill saya yang lain. Dan juga di IMM ini setelah saya masuk ya, banyak kesempatan yang udah saya dapatkan, baik itu seperti pekerjaan. Boleh buka-bukaan aja ya. Boleh. Iya, jadi sebenarnya saya tuh pernah dapat kerja sekali karena emang IMM itu sendiri, bukan karena emang IMM yang ngasih pekerjaan, tapi karena saya bisa dapat pekerjaan itu karena IMM lah. Bahasanya saya kenal orang itu melalui IMM kayak gitu. Orang yang memberikan saya pekerjaan ya, tapi dia bukan orang IMM, tapi kenalnya Dari dari IMM. IMM. Jadi emang IMM tuh bukan hanya sekadar wadah untuk berkembang, mengasah skill, memperbanyak relasi gitu ya. Kalau Iya, benar anak-anak sekali. mahasiswa zaman sekarang kalau ditanya organisasi apa, tapi juga gue baru tahu nih kalau misalkan IMM itu tuh bikin Bang Awang tuh jadi punya relasi pekerjaan yang banyak gitu ya, yang tadi Iya, Abang betul. bilang. Nah, kalau yang kita tahu kan kalau misalkan kita masuk ke tempat baru gitu ya, karena kan Bang Awang di sini baru 2 periode, maksudnya pas Iya. periode pertama itu jadi sekbid dan sekarang itu jadi ketum gitu. Nah, pasti pernah ngerasain gak sih kayak kultur di IMM tuh dengan IMM yang lain tuh bedanya tuh apa sih yang Abang rasain? Ini semakin terlihat kalau misalkan teman-teman komisariat khususnya ya, teman-teman komisariat di IMM bakal lebih tahu gitu kultur setiap komisariat itu beda kalau misalkan teman-teman ikut acara-acara di luar. Nah, itu juga menjadikan asik ber-IMM. Contohnya kayak ada LED, ada DAM dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ditanya perbedaan apa sih nih kultur FT dan komisariat-komisariat lain ya, kalau misalkan dibilang ya, kalau di FT itu agak sedikit apa ya, sebenarnya udah terkenal sih dari zaman dulu. FT itu kalau misalkan kita jalan-jalan nih, baik ke komisariat lain lagi ada acara-acara tuh, FT tuh biasanya disebut yang paling agamis. Oh, agamis ya. Saya jadi merasa paling alim gitu, tapi saya sebenarnya nggak terlalu alim banget sih. Masya Kayak gitu. Pembiasaan mungkin ya. Iya, Yang iya. keren tuh pembiasaannya karena memang sekretariatnya ada skatnya gitu-gitu ya. Memang mencerminkan IMM sejati banget gitu ya. Oke. Pasti kan kalau misalkan di IMM itu ada ciri khas yang khusus banget gitu ya, Bang. Pernah nggak sih nemuin kayak, masa gue keliling ke IMM mana-mana tapi kok di IMMF tuh yang paling berkesan dan ada punya ciri khas khusus gitu ya, misalkan entah temannya tuh asik-asik atau ini programnya cuma ada di IMM nih kayak gitu. Ada nggak sih pernah ketemu kayak gitu? Di IMMFT. IMMFT pokoknya. Kalau di IMMFT mungkin ya, kalau ini mungkin kayaknya saya nggak tahu kalau misalkan komisariat lain seperti apa. Tapi kalau mungkin di IMMFT itu ya lebih apa ya, bahasanya lebih enjoy aja. Lebih enjoy. Kalau kita ngobrol ya sama lain, tapi kayaknya kalau kayak gitu sama aja nggak sih sama komisariat Iya lain. benar. Ya sejauh ini mungkin udah kayaknya sama aja sih. Sama aja Iya, ya. sama aja. Tapi memang paling berkesan adalah ya IMM tuh karena memang udah lama di sini ya, terus juga memang sudah melekat gitu. Tadi apa bener IMM tuh IMM kita agamis gitu ya, Bang ya? Iya, kalau misalkan lain ya. Itu tuh gimana bahasanya? Kalau misalkan ke teman-teman lain tuh biasanya terkadang ada juga yang aduh jadi nggak enak nih ngomong. Nggak usah ya. Tapi Iya. dari yang tadi Abang bilang kalau misalkan IMMFT itu terlihat agamis, tapi kayak keagamisannya itu bener loh. Kayak saya ngelihat ya, kayak waktu pas di periode Abang ini banyak banget PK IMM tuh yang pada silaturahmi ke kita gitu loh. Jadi kayak itu bentuk bener-bener menjalankan bahwa silaturahmi itu adalah sebagai jembatan untuk hidup kita gitu ya. Jadi kayak bener-bener kita tuh menjalin tali silaturahminya bener-bener gak putus gitu. Dan bener-bener menjalin tali silaturahminya agak Tali. Iya, tali ya. Tali. Aduh, kenapa sih? Kok kita jadi awkward gini ya, Bang? Mungkin kamu aja. Mungkin aku aja. Saya mau ngaku kamu loh tadi. Enggak ya. Ini hanya partner kerja aja. Iya. Oke. Iya, jadi kalau untuk masalah kita ngobrol dengan komisar-komisariat lain emang ya, alhamdulillahnya gitu dari kabidor saya sekarang dan juga bidang organisasi sekarang gitu. Keren banget Dia ya. emang ini semangat banget gitu untuk
berdiaspora keluar gitu, pengen tahu apa sih perbedaan dari komisariat kita dan komisariat lain, proker-proker apa aja nih yang ada di komisariat lain yang mungkin bisa kita serap dan kita bawa ke FT. Wih, mantap. Tapi bakalan ada ini lagi nggak sih Bang? Ada kolaborasi gitu antara PKIMM FT dengan PKIMM yang lainnya? Ada. Akan ada ya? Iya, akan ada. Kemarin kan kemarin kita sempat ngobrol sama IMM di Kalimantan. Wih. Di IMM UMKT Kalimantan itu kita mencanangkan untuk kolaborasi. Nanti juga kita mencanangkan untuk kolaborasi untuk 3 komisariat ya, Wih. FIK dan juga Komkes yang sekarang namanya diganti jadi IMM Kesehatan. Mungkin nanti kita bakal ngobrol kali ya, ngundang-undang dengan bidang organisasi. Mungkin boleh kali ya nanti kita undang orangnya supaya boleh. bercerita tentang kolaborasi apa sih yang nantinya akan ada gitu ya Bang di IMM atau UMJ. Sebenarnya juga ngomong sekarang saya rasa bidang organisasinya mendengarkan ya. Iya. Dia lagi senyum-senyum di belakang sana dengan senyumannya yang begitu manis. Karena memang sangat mensupport banget ya Iya, ketumnya yang ada di sini untuk menjelaskan apa sih MMFT UMJ itu ya kita ya. Kemana saya pergi dia selalu ada. Oh, oke. Kalau misalkan ya kan kita tadi udah ngomongin ya MMFT gitu-gitu. Tapi satu yang memang terkesan untuk saya adalah ketika Abang tuh bilang kita agamis gitu ya, Bang. Tapi emang benar karena saya pernah ngerasain itu bahwa kalau misalkan kita mau pulang itu pasti kayak ayo kita ngaji. Itu termasuk yang bener-bener menggariskan atau menghalit bahwa memang kita sepatutnya untuk membaca Al-Qur'an gitu. Iya, Jadi keren banget nih teman-teman. Jadi kalau di setiap IMMF atau UMJ ya, Bang, kita ngaji bareng. Iya enggak sih, Bang? Iya, Itu benar. kenapa bisa tercetus kayak gitu sih, Bang? Ya, jadi sebenarnya IMMFT itu dari dulu udah ada yang namanya ngaji sehabis maghrib. Tapi emang kemarin kan terkendala corona ya, Iya. online, jadi Memang sebenarnya agak sempat online. hilang. Nah, akhirnya kita pengen membalikkan hal itu gitu. Kita adakan lagi lah sekarang seperti itu. Kita adakan lagi yang namanya ngaji-ngaji bareng, diskusi bareng habis maghrib, biar teman-teman itu datang ke sekret gak hanya kita ngobrol-ngobrol tidak ada faedahnya Iya, gitu nggak kan, ada manfaatnya tapi ya. ada insight-nya yang didapatkan saat Masya Allah. masuk ke sekret ya gitu. Jadi selain kita mendapatkan insightful dari Iya. omongan, tapi kita juga menyirami rohani kita dengan keagamaan itu ya, Betul Bang ya. sekali. Betul. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang program-program, terus benar-benar tentang IMMFT gitu ya. Terus ada nggak sih, Bang? Kan sekarang Abang jadi ketum nih Iya. ya kan? Ada nggak sih keunikan kader Abang gitu kalau yang Abang tahu? Karena IMMFT tuh banyak banget loh orang-orang unik. Bener gak, Bang? Benar banget. Nah, coba boleh di-spill ke sobat yang memang ada di PK-PK yang lain nih. Sebenarnya kader saya itu unik-unik semua ya. Iya, contoh. Salah satunya contohnya yang ada di sebelah kanan saya. Oh, iya. Kamu kader siapa? Kader siapa? Kader Kan unik. Agak awkward ya. Iya, jadi kalau misalkan ditanya keunikan kader kita itu, keunikannya masing-masing seperti apa gitu ya. Iya, ada kader saya yang dia ikut MSIB nih contohnya ya. Iya. Contohnya ikut MSIB gitu. Heeh. Dia orangnya rajin banget gitu MSIB. Oh. Ceritanya gitu. Terus aduh, saya jadi bingung mau ngomong apa. Kok jadi agak lupa gitu ya? Uniknya tuh di mana gitu loh, Bang? Langsung aja. Langsung aja ya. Langsung aja. Soalnya orangnya di depan saya nih. Oh, aku ya malu ya. Malu ya. Orangnya di depan saya. Kabit yang mana? Kabit saya. Iya, jadi kalau misalkan di bidang respect sendiri ya, uniknya itu bidang respect itu dia kalau misalkan lagi ngobrol di bidangnya ya, kan saya kan masuk di setiap grup Oh, iya. bidang gitu. Nah, itu tuh si kabitnya itu gimana gitu ya. Saya pengen ngomong aja, kabitnya langsung bingung gitu di depan. Gimana, mungkin yang lebih tahu kabitnya? Karena saya sekbid, saya mendukung kabit saya ya untuk di bidang ini. Jadi Tapi unik kan kabitnya? unik karena memang jadi ya mungkin manusia itu kan pelupa, bener nggak Bang? Jadi menurut saya itu kalau semisal memang kabit saya itu untung dihadirkan saya sebagai sekbidnya di bidang respect, riset, pengembangan dan keilmuan, pas sekali ya Allah sudah memberikan jalan itu kepada saya. Jadi saya itu sebagai pengingatnya dia. Jadi jadi mungkin menurut saya nggak cuma di bidang respect Bang, mungkin di bidang-bidang lain ada seperti itu. Coba kalau di bidang-bidang yang memang informasi banget itu gimana menurut Abang?
Gimana apa nih? Maksudnya ada keunikan gitu. Oh Atau ya, bidang organisasi? ada satu yang unik nih, bukan di organisasi, Apa bidang tuh? imawati. Bidang imawati, Nah, kenapa? kalau di bidang imawati itu seluruh jajaran di bawah kabit imawatinya itu mereka manggil kabit imawatinya ibu. Oh, ibu. Iya. Dan malah justru kayaknya semua imawati manggil kabit imawati Iya, sekarang ibu ya. kalau saya Umi Oh, manggilnya. Umi ya, Iya, Umi, iya. Bunda Umi. Ya, itulah keunikan kader-kader FT. Saya aja sekarang hampir mau disebut Abi gitu karena saya ketua umum. Ya, Kenapa saya dipanggil Abi? kenapa ya? Kenapa? Soalnya menurut saya ya jiwa kepemimpinannya itu ada dan Oh, memang oke. itu sangat apa ya, mendeskripsikan sifat seorang ayah mungkin Oke, ya. oke. Karena gitu. Apa? Minta duit. Apa begitu? Oh, dia teman-teman di belakang mau ada minta duit ya? Iya, kayak Aduh. penonton bayar gitu lah ya, Bang ya. Oh, bukan, mungkin sugar daddy ya? Astagfirullah. Oke. Ya, mungkin kita doakan semoga ketum kita ini menjadi ayah ya. Maksudnya ayah Ya. yang berpenghasilan seperti Oke. itu. Kemudian Iya, jadi karena dia kan abang bakal jadi iya, ayah, bukan? benar. Jadi mungkin gak hanya sebagai menjadi ayah yang memberikan contoh Iya. apapun ya ilmu yang bisa diberikan, tapi mungkin sedikit-sedikit itu bisa lah ya. Iya, makanya Bang Awang ini Iya. bukan hanya sebagai pemimpin yang hanya memimpin aja, tapi ayo menggiring Iya. anak-anaknya gitu yang ada di kader-kader IMM FTUMJ nih ya, sebagai anaknya, bener-bener anaknya Iya. dibimbing, ditempah, diolah. Begitu nggak Bang? Benar Gitu sekali. ya. Oke. Ya oke. Kalau menurut Abang nih, tips atau pesan buat seluruh sobat IMM yang ada di Indonesia supaya semangat lagi untuk berorganisasi di IMM ini, gimana sih? Ada Ini kalau pesan-pesan? dari saya mungkin pertama ya. Mm-mm. Pertama dimatangkan lagi. Dimatangkan lagi. Kenapa pengen masuk IM? Itu dia. Itu aja sih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah paham betul gitu alasan kita masuk IMM, kesananya bakal lebih lancar. Jadi memang harus dimatangkan dan harus tahu kira-kira saya di IMM ini mau kayak gimana, Benar. mau ngapain gitu. Kalau misalkan nggak tahu mau ngapain, bisa tanyakan. Iya. Bener ya? Kan ada ayah. Iya. Iya. Ya, misalkan teman-teman udah tahu mau ngapain, tapi mungkin bisa dibilang belum diwadahkan oleh YMM, bisa dikomunikasikan biar menjadi YMM itu jadi wadah yang seutuhnya. Oke. Benar. Komunikasi inti. Komunikasi itu adalah Kuncinya. kuncinya. Ya, benar Iya. sekali. Benar ya, teman-teman seluruh sobat IMM yang ada di Indonesia tuh harus mencatat bahwa komunikasi itu adalah kunci. Komunikasi itu adalah jembatannya. Jadi kalau semisal organisasi aja, terus kalian juga keren bisa mengupgrade dirinya. Kayak Bang Awang tadi nih yang Benar. tadinya sekbid, terus juga jadinya yang belum tahu tentang hukum ya, Ya. terus jadi politik banget nih. Nggak Masuk ke- juga. oh nggak juga. Tapi saya ngelihat bahwa Bang Awang ini tuh emang keren gitu karena dia tuh bisa mengupgrade skillnya dan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. Jadi paham nih apa yang mau dikerjakan begitu. Oke, mungkin Saya agak nge-play ya. oh ya, Terbang ya. takut terobos gitu ya Bang ya. Mohon maaf, tapi ini nggak lebay tapi benar. Makanya nih ya teman-teman, mungkin kalau yang sekolahnya di atau universitasnya ada di UMJ FT bisa gabung ya Bang ya di IMM ya. Iya. Karena Mau keren-keren mau banget. semester 8 pun saya terima untuk Oh. jadi kader saya, oke? Nggak ada syarat kan Bang? Iya, nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Terus adanya apa? Syarat. Nggak ada ya? Nggak ada apa? Selamat tulus untuk mengembangkan diri dan juga ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, IMM siap menerima. Oke, Gitu. mungkin ada closing statement nih dari Bang Awang selaku ketum kita. Gimana? Closing statement. Ini closing statement dari saya gitu ya. Heeh. Aduh, saya nggak bisa. Sebenarnya saya kurang jago nih kasih closing statement. Tapi nggak apa-apa Tapi saya Bang. coba ya. Iya. Boleh, kan boleh. harus berusaha, Oke, ya kan? oke. Allahumma paksain. Oke, kalau closing statement dari saya terkait dengan IMM, menjadi seorang aktivis itu kuncinya adalah komunikasi. Ya. Apapun yang teman-teman gundahkan bisa kita komunikasikan seperti itu. Jadi memang menjadi seorang aktivis ya tadi Iya. ya. Memang kita tuh kuncinya harus di komunikasi ya Iya, Bang benar. ya. Karena memang kita terlahir dari jadi manusia itu ya, manusia itu Di makhluk awali sosial iya, ya. Nah, di awalnya juga dari komunikasi. Komunikasi. Nah, ini kita juga lagi komunikasi Iya, gak sih? benar. Ya walaupun mungkin teman-teman yang ada di Instagram atau sosial media yang lain sampai kepentok gak tuh. Saking saya semangatnya, kita kelihatan nervous, bener nggak? Tapi nggak apa-apa, mungkin pertama kali kali Iya. ya Bang. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Selanjutnya lagi mungkin ya. lebih relax Relax lagi sekali ya. gitu. Mungkin kita bakal ngomongin apa? Mungkin
langsung aja ya di komen di YouTube kita, sosial Iya. media kita, mungkin kayak coba Kak Jihan ngobrol lagi sama itu siapa sih Tum Awang yang imut itu, kan Aduh. bisa jadi kan ya. Aduh, kabit saya jadi kayak itu tuh. Kabidor saya jadi senyum-senyum gitu di belakang. Iya, bisa aja, atau kayak gini, coba dong Kak panggilin kabitnya, kabidor Iya, soalnya penasaran iya gitu benar, kan. benar, Benar. karena orangnya ganteng banget ya Bang ya. Yang mana sih kabidornya gitu Terus kan. juga pokoknya di podcast ini tuh benar-benar jadi bahan perbincangan dan juga insya Allah menjadi pelopor buat PK-PK yang lain untuk mengembangkan literasi digital khususnya di podcast dan juga beropini ya. Jadi kalau Bang Awang mungkin waktu pas jadi hikmah di bidang hikmah itu pasti berani bersuara ya, berani benar. beropini asalkan memang kita tahu apa yang mau kita bicarakan ya. Benar. Iya, oke. Mungkin ada lagi yang mau diomongin? Cukup kali ya? State ini tuh Oh, Abang belum udah ya? 5 kali di sini ya, karena banyak antrian gitu. Oh, Banyak gitu antrian. ya? Mungkin kayak misalkan gini, bidang respect, semoga nanti mau bikin apa lagi gitu, mungkin silakan. Atau nanti kayak ayo PK FH atau mana. Iya, mungkin di nanti sini. kita bisa kali ya ngundang komisariat lain gitu ya. Boleh. Yang se-UMJ, Mm-mm. secabang Jakpus mungkin ya, cabang Jakpus ini yang sebentar lagi mau ada pelantikan teman-teman. Wow, oke, boleh nih nanti kita liput-liput kali ya. Iya, liput-liput. Mungkin nanti bisa Nah. buat bidang respect sama Medin gitu ya. Iya, Nanti iya. kita bakal ada tim jurnalistik. Boleh banget gak sih Bang? Benar, Kayak benar. misalkan kita nanti ngobrolin tentang apa, kemudian ngeliput nih bakalan ada acara apa yang akan diadakan oleh IMM atau yang akan diikuti oleh IMM, betul nggak Bang? Betul sekali. Betul, karena terlihat di sini ya bahwa perempuan itu banyak bersuaranya dan banyak ngomongnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita applause dulu buat ketum kita yang sudah meluangkan waktunya. Karena tadi pagi, dari malam sampai pagi hujan ya Bang ya. Iya benar. Sampai saya menunggu di musola stasiun terdekat sini gitu. Karena Saya nunggu di untuk rumah sih ini- tadi. Oh gitu. Ya. Karena mau datang ke sini kan, Iya. mau hadiri podcast ini. Saking Oke. semangatnya ya. Tapi ada kesan dan kira-kira tuh ada saran gak sih buat podcast kita ini, atau nanti Abang? Mungkin kalau podcast mungkin nanti ya. Kalau bisa nih sebelum kita podcast kita buka open question dulu kali ya Boleh di Instagram ya iya, Bang ya? Instagram. Boleh. Waduh. Itu kayaknya bakal seru banget tuh. Maksudnya kayak, oh hari ini kita bakal ngobrol tentang ini nih. Iya, Terus kira-kira benar. dari teman-teman gimana? Mm-mm. Mau ada tanggapan kah? Atau mau ada yang ditanyain kah gitu kali Iya ya Bang benar. ya? Soalnya kemarin Boleh, tuh boleh. di hari apa gitu ya, saya agak lupa harinya. Itu insight dari IG IMMFT tuh naik gitu. Saya nggak tahu sih kenapa ya. Saya kurang tahu kenapa bisa sampai naik gitu insight ya. Mungkin sekarang IMMFT IG-nya lagi keren-kerennya. Mungkin gitu karena ya. dari tim Medin itu sendiri sudah berjuang keras. Kita tepuk tangan dulu kali ya buat tim Medin. Wah, yang udah Iya. keren banget. Karena ngeliat dari sini nih Bang, Iya. bangga gak sih Bang kalau ngeliatin kayak progres semua anak-anaknya per bidangnya ini tuh udah berkembang pesat gitu. Waduh, sudah pasti dong. Apalagi kayak seorang ayah melihat anak-anak yang berkembang sebenarnya bangga banget. Bangga banget gitu ya. Oke. Nah, Bang, jadi di Adiposa ini nih saya punya slogan. Oke. Gue punya slogan gitu ya. Ini Jadi slogannya udah mau di akhir-akhir ya. iya dong harus. Maksudnya gini, Oke. karena pertama awal-awal kita nervous, kita nggak semangat Biar lebih ya, membara kayak nih. aduh gimana nih gitu. Nah, jadi walaupun akhir tuh bukan waktunya untuk leleh atau nggak semangat gitu, makanya sekarang nih mungkin nanti yang ada di belakang ini penonton ya bisa ikutan juga gitu ya. Jadi Bang, slogannya kalau saya bilang Adiposa, nanti Abang bilangnya kayak gini. Ada gerakannya juga. Oke. Iya. Tempat mencari ilmu baru gitu. Tempat mencari ilmu baru. Iya benar. Oke. Paham nggak? Paham. Oke. Mungkin kita latihan dulu kali Oke, ya. Oke. 1, 2 apa? Pelan-pelan aja dulu. latihan. Mohon maaf ya, saya tuh kayak semangatnya Iya. berapi-api. Oke, mohon maaf ya. kita Bapak-bapak latihan. gitu. Iya, latihan. Oke. Jadi kalau saya bilang Adiposa tadi gimana? Tempat mencari ilmu baru. Iya, pintar. Ketum kita nih nggak salah pilih nih emang nih ya. Oke, jadi tempat mencari ilmu baru. Oke, 1, 2, 3. Adiposa, tempat mencari ilmu baru. Oke, buat teman-teman sahabat IMM di seluruh PK, IMM yang ada di UMJ atau PK IMM seluruh Indonesia, mungkin nanti bisa subscribe, like, and comment juga ya di sosial media
PKIMM FTUMJ. Dan juga nanti semisal ada insight atau semisal kayak aku nih udah dapet pembelajaran baru nih di podcast Adiposa IMM FTUMJ gitu, boleh banget nanti di kolom komentar IG-nya dipenuhin aja nggak apa-apa, asal bagus-bagus dan baik-baik ya pesannya. Dan juga kalau teman-teman punya tema yang memang nantinya kajian atau bidang rispek atau sobat IMM FTWMJ, coba dong bahas tentang kesehatan, atau mungkin Imawati boleh, atau mungkin bidang organisasi boleh, atau mungkin nanti kita adain obrolan sama PKIMM FT yang lain gitu ya. FT yang lain. FT yang lain gitu ya. PKIMM yang lain gitu. Enggak apa-apa, boleh langsung aja, boleh langsung DM atau enggak langsung komen di video kita. Jadi dari gue sekian dan dari Bang Awang Sekian. Oke. Jadi see you, bye-bye, dan sampai ketemu lagi di episode Adiposa selanjutnya. Asik di sini podcast bareng kita IMM FTWMJ. Bye-bye.